Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tentunya channel Agus Dianto. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait apa itu acara Simpatik 2, Simposium Nasional Perbankan, Akuntansi dan Keuangan, yaitu tentang akselerasi halal value chain untuk kemajuan bisnis UMKM, seminar dan paper paper yang diselenggarakan oleh Polines atau Politeknik Negeri Semarang yang saya hormati Bapak Rektor sekaligus jajaran dan juga panitia serta Bank Syariah Indonesia serta juga Ikatan-Ikatan Akuntan Indonesia dan seluruh rekan-rekan mahasiswa. Nah, di kesempatan kali ini saya Gus Duyanto, saya sapa juga untuk seluruh rekan-rekan yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta, terutama buat Bu Kaprodi yang saya hormati. Terima kasih banyak di kesempatan kali ini sudah membimbing saya dengan baik. Nah, untuk kesempatan kali ini yaitu keterkaitannya yang akan saya representasikan karena waktunya terbatas hanya dengan 10 menit, sedangkan penelitian itu tidak ada batasan selama itu masih bisa untuk penelitian ya. Nah, buat teman-teman mohon dimaklumi apabila ada kekurangan dalam penelitian nanti. Nah, di kesempatan kali ini yaitu terkait tema tentang pengaruh fraud diamond terhadap fraudulent financial reporting, di mana poinnya yaitu adalah capability, fraudulent financial reporting, opportunity, and pressure. Nah, di sini berkaitan dengan ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 17-21. Nah, dan di kesempatan kali ini saya akan menyapa juga untuk yang pertama sebagai pembimbing saya sekaligus penasihat yaitu Dr. Irma Setiawati sekaligus kaprodi saya, dan juga ada Dr. Diana Puspitasari sekaligus penasihat maupun petunjuk untuk penelitian setiap penelitian artikel, dan juga ada dosen saya juga yaitu ada Bu Nurlita Arum. Terima kasih banyak atas dukungannya. Nah, di kesempatan kali ini kenapa sih saya mengambil pengaruh fraud diamond terhadap fraudulent financial reporting, yaitu keterkaitannya yaitu banyak, di mana poin kali ini yaitu laporan keuangan adalah hasil yang disajikan secara terstruktur mengenai informasi keuangan perusahaan dalam satu periode yang dapat digunakan untuk menilai posisi keuangan dan menggambarkan kinerja perusahaan. Perusahaan terbuka memiliki kewajiban membuat laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi data yang berkaitan dengan keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, dan arus kas mengenai penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya. Termasuk poin yang ketiga, pelaporan keuangan terkadang secara sengaja dibuat dengan melakukan berbagai macam cara, termasuk melakukan salah saji, material yang disengaja agar kondisi keuangan dan performa entitas atau perusahaan yang terlihat baik. Nah, itu pentingnya ketika kita terkait laporan keuangan. Nah, di kesempatan kali ini yaitu kasus kecurangan laporan keuangan pernah dialami oleh PT NV Teknologi Indonesia atau PT Garuda Indonesia maupun PT Tiga Pilar Sejahtera yang mungkin sudah banyak diinformasikan atau dipublish. Nah, sumber ini juga dari EDX yaitu terkait kecurangannya, di mana PT NV Teknologi Indonesia dinyatakan telah melakukan kesalahan dan manipulasi laporan keuangan tahunan per 2019. Perihal tersebut perendangan saham NV yang telah dihentikan sementara oleh BI sejak 1 Desember 2020. Dan di sini juga PT Garuda dinyatakan telah melakukan kesalahan terkait kasus penyajian laporan keuangan tahun per 31 Desember 2018 dengan melanggar ISA 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa dan PSAK 30 tentang sewa. Selanjutnya yaitu tentang PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, yaitu tentang terdapat dugaan overstatement sebesar 4 triliun pada akun piutang usaha persediaan dan grup TPSF dan sebesar 662 miliar. Di sini EBITDA entitas food terkait hubungan transaksi dengan pihak terafiliasi yaitu model lembaga keuangan CAP 412. Nah, di kesempatan kali ini kepentingannya kita akan mengoreksi faktor-faktor kecurangan, yaitu terkait faktor pertama disebutkan dengan tekanan appraiser, yaitu proksi kedua dari faktor tekanan adalah financial stability, proksi ketiga dan dari faktor tekanan adalah external pressure, dan poin kedua, faktor kedua adalah kesempatan atau peluang. Proksi kedua dari faktor kesempatan adalah inefektif di monitoring, maupun faktor ketiga adalah rasionalisasi, dengan yang poin ketiga yaitu check-in auditor atau penggantian auditor. Nah, di sini faktor pertama disebut dengan tekanan pressure, yaitu motivasi seseorang untuk melakukan penipuan, biasanya karena beban keuangan ataupun faktor tekanan, dan proksi dengan financial target. Karena ada target kadang melakukan kecurangan. Kita next langsung lanjut,
yaitu kerangka teoritis dan hipotesis. Freud-Diamond teori adalah triangle teori, adalah teori kecurangan pertama kali diperkenalkan oleh Chris. Sedangkan kecurangan laporan keuangan fraud finansial yaitu menyatakan fraud adalah istilah umum dan tidak termasuk metode apapun yang dapat digunakan dengan keahlian tertentu. Sedangkan financial target yaitu menyatakan financial target adalah besar tingkat keuntungan yang harus diperoleh. Sedangkan financial stability yaitu ketika perusahaan memiliki aset semakin tinggi, pertumbuhan aset maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Next. Di sini yaitu external pressure yaitu merupakan bentuk tekanan yang berlebihan dari pihak ketiga, sedangkan nature of industry yaitu nature yang merupakan kondisi ideal suatu perusahaan atau organisasi. Dalam industri yaitu ada beberapa peneliti yang pernah meneliti juga effective monitoring. Effective monitoring merupakan situasi di mana terjadinya pengendalian organisasi yang tidak efektif. Nah, di sini yang poin kedua dari terakhir yaitu check in auditor, yaitu pergantian atau di mana perusahaan melakukan pergantian pada auditnya. Nah, rationalization merupakan alasan pribadi atau karena ada faktor lain atau alasan lain ya. Next, kita lanjut ke berikutnya. Di sini pengembangan hipotesisnya yaitu ada target terhadap fraudulent finansial. Next, di sini yaitu pendekatan penelitian. Di sini ada beberapa yang menjadi sampling kriterianya yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar bursa efek selama periode 17 sampai 21. Sedangkan perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan 17-21 dalam mata uang asing atau dolar, yang tidak menyajikan laporan keuangan didiskualifikasi ada 9 dan jumlah sampel yaitu ada 115. Nah, jadi perhitungannya sampai 5 tahun jadi 575. Next, di sini ada yang namanya hasil pembahasan. Variable rationalization yang diukur dengan tata diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,9. Di sini juga disebutkan. Next, kita lanjut ke uji co ya. Karena di sini analisis data menentukan model regresi data panel, di mana hasil uji yang tersaji pada tabel 5 diperoleh nilai cross section atau chi-square sebesar 203 dengan nilai probability yaitu 0,00. Oleh karena itu, nilai probability lebih kecil dari 0,5 yang maka model yang tepat untuk digunakan adalah fixed effect. Sedangkan uji Huisman sendiri yaitu hasil uji yang tersaji pada tabel 6 diperoleh angka cross section dengan angka probability yaitu 0,01. Oleh karena itu nilai probability lebih kecil dari 0,05. Maka model yang tepat untuk digunakan adalah fixed effect. Nah, yang sedangkan di uji Huisman yaitu hasil uji tersaji pada tabel 6 diperoleh angka cross section yaitu sekitar 19. Sedangkan probability-nya yaitu di bawah 0,5 maka model yang tepat untuk digunakan adalah fixed effect semua. Sedangkan untuk uji Legret multiplier yaitu sekitar 0,0 butnya. Nah, di sini maka oleh karena probability lebih kecil dari 0,05, model yang tepat untuk digunakan adalah random effect. Next, di sini adalah untuk multicorrelalitas. Sedangkan untuk multicorrelalitas sendiri yaitu berdasarkan pada tabel menunjukkan semua variabel mempunyai nilai koefisien dan korelasi lebih kecil. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multicorrelalitas. Selanjutnya kita ke uji heterogenitas yaitu terkait poinnya bahwa uji heterogenitas yaitu nilainya baik, sedangkan untuk uji autokorelasi juga nilainya 1,8 atau Durbin Watson-nya sudah baik, sedangkan pengujian signifikasi model regresi data juga 0,00 juga sudah baik, sedangkan good of fit yaitu 0,3. Oke, kita lanjut lagi tentang uji signifikan parameter individual. Sedangkan untuk parameter individual ataupun yang namanya variabel di sini hasilnya cukup baik bahwa 0,00 di bawah 0,5. Untuk acengnya sendiri juga 0,5, leftnya tidak sig, sedangkan tatanya juga 0,05. Kita lanjut bahwa di sini menyatakan bahwa tingkat hipotesis pengujian hipotesis 1 itu dinyatakan berpengaruh positif signifikan terhadap fraudulent finansial. Jadi pada tingkat pengujian hipotesis 0,04 itu di bawah 0,5. Sedangkan untuk pengujian hipotesis kedua yaitu terkait ROA, pengujian ini yaitu terkait tentang fraudulent financial reporting diperoleh nilai statistik sebesar minus 6 atau nilai probability sebesar 0,0. Oleh karena nilai probability lebih kecil dari 0,5 maka dapat dikatakan bahwa financial stability berpengaruh negatif signifikan terhadap fraudulent financial reporting. Sedangkan untuk pengujian hipotesis ketiga di sini yang ketiga ini ya buat teman-teman semuanya. Nah, yang ketiga ini yaitu pengujian hipotesis tentang terhadap leverage terhadap fraudulent financial reporting yaitu diperoleh nilai statistik 1,6 minus di sini di mana bahwa
probability sebesar 0,1. Dinyatakan external pressure tidak berpengaruh signifikan terhadap broadline finansial. Sedangkan poin 4, nah di sini ada poin 4 yaitu terkait tentang natur industri tidak berpengaruh signifikan terhadap broadline financial reporting. Sedangkan untuk apa itu namanya? Nah, sedangkan untuk hipotesis ke-6 yaitu terkait tentang sayang ya di sini. Nah, di sini sudah dikatakan bahwa nilainya 0,3. Nih, buat teman-teman saya audit change atau di sini 0,03 di mana bahwa di sini tidak berpengaruh signifikan terhadap fraudulent financial reporting. Untuk poin hipotesis ke-7 yaitu terkait hipotesis tentang tata terhadap fraudulent financial reporting di mana bahwa dikatakan rasionalisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap fraudulent financial reporting atau dikatakan hipotesisnya diterima yaitu 0,0015. Di sini sedangkan hipotesis terakhir yaitu terkait diceng atau terhadap fraudulent finansial di mana dapat dikatakan bahwa kapabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap fraudulent financial reporting pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, ada 5 poin yang diterima sedangkan ada 4 yang tidak diterima ya. Semoga ini manfaat kiranya. Mohon maaf apabila ada keterbatasan waktu karena 10 menit itu waktu yang singkat banget bagi saya untuk mempresentasikan. Mungkin ada salah kata maupun kekurangannya ya mohon dimaklumi. Dan saya ucapkan banyak terima kasih buat pendukung acara maupun panitia sekaligus rekan-rekan semuanya. Saya berikan doa buat kalian semua yaitu doa rezeki yang banyak, selalu sehat selalu, dan juga jangan lupa di subscribe channel Agus Dwianto. Saya Agus Dwianto dari Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.